Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinda Novianti dengan NIM 2306111424. Di sini saya akan membuat video mengenai 7 alat pengendalian mutu, yaitu lembar pemeriksaan atau check sheet untuk memenuhi tugas praktikum pengendalian mutu dengan asisten laboratorium Kak Arikatun Hasanah dan Kak Damaris Mutiara. Selamat menyaksikan. Pada presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama, apa itu lembar pemeriksaan, prinsip lembar pemeriksaan, sejarah lembar pemeriksaan, langkah-langkah pembuatan lembar pemeriksaan, contoh lembar pemeriksaan, dan kesimpulan serta interpretasi. Untuk lebih tahu apa sih itu lembar pemeriksaan? Nah, lembar pemeriksaan adalah formulir yang didesain untuk memudahkan pencatatan dan pengelompokan data secara sistematis dan konsisten. Data yang dikumpulkan pada lembar pemeriksaan biasanya berkaitan dengan suatu kejadian, misalnya cacat produk, waktu proses, atau kesalahan yang terjadi selama proses produksi. Nah, selanjutnya yaitu prinsip dari lembar pemeriksaan. Lembar pemeriksaan dibuat berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu sederhana, mudah digunakan oleh siapapun yang terlibat dalam proses. Yang kedua yaitu terfokus. Data yang dikumpulkan berhubungan langsung dengan masalah yang sedang dipantau. Dan yang ketiga yaitu sistematis. Data dicatat dengan cara yang konsisten sehingga mudah untuk dianalisis di kemudian hari. Dan yang terakhir ada akurat. Data yang terkumpul harus mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Selanjutnya, sejarah lembar pemeriksaan. Untuk kita tahu dari mana sih datangnya lembar pemeriksaan itu? Lembar pemeriksaan diperkenalkan sebagai bagian dari alat manajemen kualitas dalam lingkup kontrol kualitas. Salah satu pengembangnya dapat ditelusuri kembali ke masa ketika prinsip-prinsip pengendalian kualitas statistik diperkenalkan oleh Walter A. Shepard dan kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti W. Edwards Deming dan Joseph Juran. Lembar pemeriksaan menjadi bagian dari 7 alat kualitas dasar yang diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1960-an. Alat ini berfungsi membantu organisasi dalam memecahkan masalah kualitas dengan metode sederhana. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pembuatan lembar pemeriksaan. Yang pertama yaitu ada identifikasi tujuan. Tentukan dengan jelas apa yang akan diukur atau dicatat. Yang kedua, tentukan jenis data yang akan dikumpulkan. Pilih apakah data yang dikumpulkan adalah kejadian, waktu, atau hasil inspeksi visual. Yang ketiga, tentukan periode pengumpulan data, misalnya mau harian, mingguan, atau setelah proses produksi tertentu. Yang keempat, desain lembar pemeriksaan. Buat kolom-kolom yang sesuai untuk mencatat data, misalnya tanggal, jenis cacat, frekuensi kejadian. Yang kelima, yaitu distribusikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Berikan lembar pemeriksaan kepada pekerja yang bertugas di lapangan. Yang keenam, kumpulkan dan analisis data. Setelah data terkumpul, lakukan analisis untuk menemukan pola atau tren yang penting. Sekian langkah-langkah dari lembar pemeriksaan. Di sini merupakan contoh dari lembar pemeriksaan atau check sheet. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur ingin mencatat jenis dan jumlah cacat yang terjadi dalam proses produksi setiap hari selama 1 minggu. Nah, pada hari Senin terjadi 3 cacat penyok, 5 cacat retak, 2 cacat warna dengan jumlah cacat pada hari Senin sebanyak 10. Selanjutnya di hari Selasa terjadi 4 cacat penyok, 3 cacat retak, 1 cacat warna dengan jumlah cacat pada hari Selasa sebanyak 8. Kemudian pada hari Rabu terjadi 2 cacat penyok, 4 cacat retak, 3 cacat warna dengan jumlah cacat pada hari Rabu sebanyak 9. Dan untuk hari seterusnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Dengan total kecacatan dalam 1 minggu yang terjadi pada cacat penyok sebanyak 23, cacat retak 27, dan cacat warna 14. Dengan total keseluruhan jumlah cacat selama 1 minggu sebanyak 64. Nah, untuk setiap baris mewakili 1 hari produksi. Setiap kolom itu mewakili jenis cacat tertentu, misalnya cacat penyok, cacat retak, cacat warna. Pada akhir periode, misalnya akhir minggu, total cacat untuk setiap jenis bisa dihitung dan dianalisis. Dari lembar tersebut, perusahaan dapat melihat pola cacat apa yang paling sering terjadi dan pada hari apa masalah tersebut paling sering muncul. Dan terakhir adalah kesimpulan dan interpretasi. Dengan menggunakan lembar pemeriksaan, perusahaan dapat secara efisien mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis cacat yang paling sering terjadi. Dari contoh di samping terlihat bahwa cacat retak adalah masalah yang paling sering terjadi selama seminggu tersebut.
Hal ini bisa menjadi fokus perbaikan dalam proses produksi untuk mengurangi cacat jenis ini di masa depan. Interpretasi yang tepat akan membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya yang sesuai untuk perbaikan kualitas, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya akibat cacat produk. Sekian dari saya, terima kasih.